Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur sama-sama kita aturkan kepada Allah. Secara lidah mengucapkan alhamdulillah, hati yang digerakkan syukur kepada Allah dengan anggota tubuh untuk berubudiyah, untuk bertakarub ila Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat bersertakan salam tak bersama-sama kita doakan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita ambilkan firman Allah dalam surah Yunus ayat 57 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang bahasawaknya, hai orang-orang, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izah, sesungguhnya telah datang kepadamu mau'izah, sesungguhnya telah datang kepadamu pengajaran, wa syifa'ul lima fis sudur, dan penawar bagi apa yang di dalam dada, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmah, dan rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Di dalam tafsir Sawi itu diterangkan Al-Quran surah Yunus ayat 57 itu dibagi pemahamannya kepada 4 pembagian. Yang pertama namanya mau'izah, yang kedua namanya syifa'ul lima fi sudur, yang ketiga namanya hudan, yang keempat namanya rahmah lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sikoko kita fahami yang dipanggil oleh Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia. Nah, kalau kita mengkaji manusia secara hukum syariah, manusia itu kosakatanya man dan nasia. Man artinya orang, nasia artinya pelupa. Dia yang dipanggil oleh Allah segala orang-orang yang pelupa. Kenapa lupa? Dek kalau manusia itu lupa adalah disebabkan dia tubuh jasmaniah. Di tubuh jasmaniah itu kan telah bercampur unsur-unsur yang membuatkan kelupaan kemakan dirinya. Itu dipanggilkan oleh Allah, didatangkan mau'izah. Apa itu mau'izah? Itu Al-Quran. Kalau menurut tafsir Sawi, yang mau'izah itu ayat itu, yang mau'izah itu jalan syariat, yang syifa'ul lima fi sudur tarikat, hudan adalah hakikat, rahmah merupakan ma'rifat. Bagi sia rahmah itu datang bagi lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi jalan sampai tadi yang pertama mau'izah. Mau'izah itu berarti digambarkan Al-Quran. Al-Quran itu tujuannya adalah sebagai yang tertulis, yang dituliskan sebanyak 6.666 ayat, sebanyak 114 surah, sebanyak 30 juz. Nah, keseluruhan itu sebagai mau'izah, sebagai pengajaran untuk mencari kita baca yang tertulis sesuai dengan tafsir dan maknanya, supaya tidak dapat yang, supaya nampak yang tidak nanti tulis. Kita baca nanti surah supaya tidak paham dewa nanti sirik. Dijalankan dengan mau'izah. Tujuannya apa? Di samping kita membaca Al-Quran sebagai mau'izah, sebagai pemahaman, sebagai konsep awal, konsep dasar, untuk sampai kita dalam rangka secara sahaja berubudiyah, pun secara hakikatnya sampai kita paham kita untuk memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya sampai paham kita pada hakikat diri kita. Makanya kuncinya dah dimulai dengan syariat. Tujuan yang kedua masuk kepada syifa'ul lima fi sudur, tumbuh hati tentram, tumbuh jiwa tenang. Jadi semakin banyak kita baca Al-Quran, akan mendatangkan ketenteraman hati, akan menumbuhkan ketenangan jiwa, sehingga dapatlah artinya syifa'ul lima fi sudur, yang ditenangkan hati tadi. Sehingganya di dalam kitab Simtul Majid itu terangkan dalam sebuah hadis kudusi kata Allah bahwasanya aku, kata Allah dalam sebuah hadis kudusi, tidak akan bisa masuk kepada langit dan bumi
tetapi aku bisa sebab langit dan bumi dah lapang bagiku, kata Allah dalam Sabit Kursi dalam kitab Sintul Majid. Tetapi qalbu mukmin, hati orang yang beriman adalah tempat yang lapang, luas ilmu Allah di situ yang bisa kita fahami. Sehingganya di sini tu untuk yang di dalam doa-doa tadi, ketika kita lah melaksanakan syariat, baik secara syariat panduan Al-Quran, kita amalkan kajian-kajiannya, kita pakai syariat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka tumbuhlah syifa, tenteraman hati, jiwa tenang, hati lapang dalam kehidupan kita mengari dunia yang sifatnya ad-dunya darul fana wal akhirah darul baqa. Dunia adalah kampung yang kalenyap, yang kampung yang sabanta, yang akhirat adalah kampung yang kekal. Sesuai dengan firman Allah, ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqin. Apa yang di sisi kamu akan punah, apapun yang di sisi Allah itu yang akan kekal. Selanjutnya baru masuk kepada hudan. Ketika kita lah bisa melaksanakan syariat secara aturan-aturan yang disampaikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan Rasulullah, yang disampaikan kepada para para sahabat, lanjut kepada tabi'in sampai kepada guru, artinya basanat dan berisilah. Bertuju dengan tarikah yang kita pelajari, sesuai dengan kaedah-kaedah tarikah itu sendiri, jalan yang kita tempuh, baik jalan-jalan yang kita terima di guru kita masing-masing. Baru masuk kepada hakikat. Sini akan diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan hudan, artinya petunjuk ketika kita tercampurkan syariat dengan bertarikat. Sudah tu kita isi hakikat dalam pemahaman kita sesuai dengan guru yang diajarkan kepada kita, akan tumbuh nama di situ hudan, petunjuk yang mengarah kepada jalan kebenaran, jalan hakiki sesuai dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, tidak jalan yang dimarahi, waladdallin, dan tidak perlu jalan yang sesat. Kalau seandainya kita lebih berpedoman kepada jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah secara syariat, kita tempuh secara tarikat, kita jalankan secara hakikat, kita fahami, maka didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala warahmah. Apa itu rahmah? Tumbuhlah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tak pakai dalam kehidupan kita, tumbuh rasa kasih dan sayang yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan jalan ma'rifat, dikaitkan oleh tafsir Sawi, artinya ketika rahmat Allah datang, itu tidak bisa kita ungkapkan dengan lidah, tidak bisa kita padangkan dengan telinga, tidak bisa dipacilikkan dengan mata. Bagi saya itu, bagi orang-orang mukmin yang sabananya. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, sesungguhnya sabana-bana orang yang batu-batu beriman, kata Allah, yang sabana-bana beriman, yang pertama adalah alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, orang-orang yang apabila disebut nama Allah akan bergetar hatinya. Artinya bergetar hatinya itu ada rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tasabbuh saja panggilan dengan asma Allah, dengan lafaz jalalah, dengan terungkap baik orang yang menyampaikan ataupun kita yang baca, ada getaran hati. Ya, ibaratkan api punya sinyal itu akan terasa langsung. Satu kata yang disampaikan akan menemukan rasa yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dibaca, apabila dibacakan ayat Allah akan bertambah keyakinan, sempurna paham. Artinya apa? Artinya ketika dibaca oleh Allah, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, yang tersurat maupun yang tersirat. Dan itu yang terakhir, tuliyat 'alaihim ayatu zat imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun, artinya dan mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ditutup dengan alladzina yuqimunas shalah, sehingga tagak berdiri menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menginfakkan segala apa yang diberikan oleh Allah, baik secara zahir ataupun secara batin. Baik secara zahiriah, tubuh kita wakafkan kepada Allah, zahir kita wakafkan kepada Allah, sehingga kita tunduk dan tawaduk serta berteraduk di depan Allah Subhanahu wa taala, mengaku kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang betul-betul tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tinanah tumbuhkan zukiah, perasaan kita tidak ada yang lain melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.